yang ingin kumpul-kumpul, tetapi kumpul-kumpulnya harus punya bobot. Bobot di sini adalah tentunya sesuatu yang sifatnya menambah keilmuan, baik untuk profesi kita maupun menambah ilmu pengetahuan bidang hukum lainnya. Diinisiasi pertama kali pada tanggal 14 Januari 2019 di Jagakarsa. Itu topiknya tentang koperasi, karena keinginan tahuan dari teman-teman notaris untuk menjadi agen sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu perkoperasian. Saya pikir waktu itu dihadiri oleh Bapak Luhur sebagai staf ahli Kementerian UKM, Koperasi dan UKM. Nah, saya pikir setelah diskusi akan bubar, tapi ternyata keinginan itu makin kuat, jangan bubar, dan akhirnya dengan niat untuk konsisten terus mengasah keilmuan kita, jadilah kelompok diskusi ini, kelompok diskusi yang setiap bulan, biasanya di minggu kedua hari Selasa, itu mengadakan diskusi dengan tema-tema yang semakin hari semakin semarak. Kenapa semarak? Karena tema itu tidak hanya untuk di kalangan notaris, tetapi juga di kalangan di luar notaris, seperti misalnya perbankan, ya, atau misalnya di BPJS Ketenagakerjaan. Kita bisa menghadirkan juga ketua PPATK dengan yang levelnya yang udah keren-keren banget. Nah, kita berhasil mengundang mereka karena apa? Karena mereka tahu ini adalah ajang diskusi yang bersih, dalam artian tidak ada muatan-muatan lain selain ingin berdiskusi. Itu yang kita pertahankan, karena ilmu itu harus dijaga kemurniannya, ya, jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang ada niat-niat lain. Nah, ya, tidak adanya kepentingan membuat perjalanannya ini relatif mulus. Kita mengundang semua itu gampang, ya. Dari jajaran direktur, staf ahli menteri, deputi, bagi kami itu jadi hal yang mudah. Karena apa? Karena kami memang mau diskusi, tidak mau ada apa-apa. Nah, 12 bulan berjalan, 1 tahun, ya. Kemudian ditambah lagi 12 bulan berjalan. Sampai akhirnya pandemi itu juga tidak menyurutkan kita. Yang tadinya kita offline, akhirnya menjadi online. Yang paling banyak pesertanya adalah pada saat kita membahas tentang kriminalisasi terhadap notaris. Di mana waktu itu para narasumbernya, salah satunya adalah Prof. Romli, ya, ditonton oleh 1000 lebih di YouTube channel saya kebetulan. Tetapi untuk yang pesertanya paling banyak itu pada saat pembahasan tentang PPATK, itu hampir 500 orang masuk ke dalam itu. Paling sedikit saya tidak masalah, karena paling sedikit itu justru akan memperkaya kita dengan diskusi-diskusi yang tajam. Ini bukan seminar satu arah, tapi ini adalah diskusi. Jumlah itu bagi kami tidak jadi patokan, tetapi akhirnya berdiskusi, tajamnya analisa dan hasil yang dihasilkan itulah menjadi patokan dari kami. Ya, kita bisa begini, bisa jadi yang ke-24 di 2 tahun itu karena konsistensi, dan konsistensi itu memerlukan ide-ide kreatif, bukan hanya asal ya kita bikinlah, enggak. Idenya kalau nggak ada ya begitu. Saya lihat ada beberapa juga follower yang ikut melakukan diskusi-diskusi, tapi kayaknya itu mati di tengah jalan. Pertama karena niat, terus kedua karena kurang ide kreatif. Ya. Nah, kita bisa mengadakan ide kreatif apa? Karena kita ada di dalam lingkungan yang majemuk. Tidak hanya ansih notaris, tetapi juga kita merangkul profesi-profesi hukum lainnya. Sehingga tidak hanya kita memperkaya ilmu kenotariatan, kita juga memperkaya sebagai individu untuk lebih mengetahui segala hal. Ke depan di bulan Februari, insya Allah kita akan mengadakan diskusi berkenaan dengan sindikasi dan joint borrower. Itu pasti urusannya dengan lawyer dan perbankan. Kemudian Maret kita akan mengadakan tentang perlindungan perempuan dan anak. Urusannya apa? Kita tahu kenapa urusannya, ya kan? Jadi notaris itu harus kaya, jangan cuma ngomongin tentang akte saja. Jadilah notaris yang
kaya ilmu, menjadi agen sosialisasi, sehingga akhirnya fungsi notaris itu bisa scale up. Mbak Dewi, ini ada yang menarik dengan istilah kata kelompok pencapir. Kenapa sih pakai nama kelompok pencapir yang pertama? Yang keduanya, anggotanya apakah dibatasi hanya notaris atau PPAT saja, atau dari praktisi-praktisi hukum di luar notaris PPAT? Ya, kelompok pencapir itu sebetulnya kita guyonan aja waktu itu, karena ada orang yang suka mendengar, ada yang suka membaca, ada yang suka mikir. Oke. Ya udah, kelompok pencapir akhirnya kita plesetkan, karena itu juga dulu bagus ya acaranya. Jadi notaris, mendengar, membaca, dan memikir. Seperti itu. Untuk keanggotaan sendiri sebetulnya saya tidak pernah menutup, karena ini ajang diskusi. Siapapun boleh. Ya, jadi di luar batas-batas. Tapi menurut saya bagus, karena kolaborasinya akan jadi bagus. Seperti misalnya acara ini, banyak sekali ilmu praktisi dan segala macam. Akhirnya kan ngobrol sama notaris. Betul. Pasti perlu jasa notaris. Kalau kita mengadakan acara notaris aja, terus bagaimana kita bisa mengelaborasi, ya kan? Ya. Memang tadi ya, sempat ngobrol dengan kedua kementerian yang diundang. Dia menyarankan kalau bisa dibahas bukan hanya sebatas kenotariatan saja, tapi juga anggotanya pun diperluas sampai ke praktisi-praktisi hukum, misalnya hukum bisnis, hukum ekonomi. Nah, itu gimana tanggapannya, Mbak? Silakan saja, karena itu ya namanya ilmu itu bebas. Harus tidak bisa terkotak-kotakan, tidak bisa tersegmen secara keras. Tapi kita harus swingnya bagus supaya Anda mendapatkan hasil yang lebih bagus. Ke depan, dengan adanya masukan dari kedua menteri tersebut untuk membuka diri terhadap praktisi hukum di luar kenotaritan dan kepertanahan, apakah kedepannya akan ada pradi, ada praktisi hukum tadi itu banyak pengacara ya? Undangan itu lawyer, Oke. kemudian dari bank, kemudian juga dari akademisi, dari UI tadi banyak. Ya kenapa mereka tertarik dengan isunya, dengan topiknya, ya kan? Dan kita selalu membuat itu menjadi menarik, multidimensi. Ya akhirnya orang jangan disalahkan kalau orang akhirnya jadi pengen gabung. Ya. Terakhir, apa yang ingin disampaikan untuk 2 tahun yang ke depan? Ini kan 2 tahun sudah dilalui, mungkin selanjutnya seperti apa yang ingin menjadi target dari Mbak sebagai inisiator? Ini adalah tantangan buat kita ya, dalam artian kita bisa nggak konsisten di 2 tahun ke depan ya, karena ini kalau untuk mencapai itu gampang, mempertahankan itu tidak. Jadi kita juga harus konsisten dalam 2 tahun ke depan, tetap harus melakukan kegiatan yang sama, kalau bisa lebih bagus ya, lebih melibatkan banyak orang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Guru Sepor, demikian bincang santai dengan inisiator dari kelompok pencapir. Sampai jumpa di liputan dan bincang santai Guru Bisnaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.